Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati abang saya, Bang Doli Kurnia, kemudian Ibu Andi, Pak Sodik Mujadid, dan juga Mas Dian dan Mas Arya, semua teman-teman sini. Pertama, kami dari DCSC mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir, meluangkan waktu menghadiri acara kita hari ini. Sebelum saya masuk kepada topik, perlu saya jelaskan bahwa DCSC adalah kepanjangan dari Developing Countries Study Center, yaitu sebuah lembaga think tank dan juga konsultan yang banyak untuk saat ini lebih bekerja sama dengan swasta gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti kalau diizinkan sama Bang Doli dan juga teman-teman semua kita bisa juga bisa juga tuh, ke pemerintah seperti itu. Forum ini adalah sebenarnya forum yang sering kita lakukan sebelum pandemik berupa FGD, tetapi masih dalam konteks off air gitu ya, karena sekarang ada pandemik tentu kita menyesuaikan, maka kita sekarang buat forum semacam ini. Berikutnya tema hari ini kita akan membahas mengenai pilkada new normal dalam tanda kutip, pilkada new normal dalam tanda kutip problem dan tantangan. Jadi kami dari DCSC mengidentifikasi bahwasannya tahun ini kita berada pada satu kondisi yang sangat berat ya, bukan hanya berat dalam secara politik, tetapi juga tantangan kesehatan tentunya, di mana COVID-19 ini sudah hampir menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia, dan dari laporan lembaga BNPB bahwa kita ya salah satu yang terbesar gitu ya jumlah infeksi di Asia seperti itu, atau bahkan di Asia Tenggara. Bahkan kemarin kalau kita lihat data dari Bang Hamdan Zulfa itu cukup mencengangkan ya, di mana 70 kepala daerah itu terinfeksi COVID. Tentu ini sesuatu yang bisa jadi highlight bagi kita kasih underline bahwa memang tidak bisa main-main kita menyelenggarakan pilkada ini. Walaupun sebelum pilkada ini berjalan, banyak pihak mengharapkan ditunda, bahkan ormas-ormas besar seperti NU Muhammadiyah, tapi KPU, pemerintah, dan DPR sepakat untuk ke sana. Jadi tentu kita hari ini tidak akan bahas tentang apakah tunda atau tidak, karena sudah selesai perdebatan itu. Sekarang bagaimana kita menghasilkan satu penyelenggaraan pilkada yang sangat baik, yang bisa menyelamatkan semua orang seperti itu, agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Jadi memang ini sebuah tantangan dan nanti kita akan bahas bersama. Nah sebelum itu mungkin saya kasih beberapa data di mana saat ini mungkin Bang Doli dan juga teman-teman Pak Sodik tahu juga ya, mungkin di dunia ini memang ada beberapa negara yang tetap menyelenggarakan pemilihan atau electionnya selama COVID-19, ada juga yang menunda seperti itu. Kalau data dari International IDEA, di mana saya pernah bekerja di sana juga beberapa tahun lalu, bahwa sekitar 70 negara itu sekarang menunda pilkadanya atau pemilunya di wilayah masing-masing. Sementara juga masih banyak juga yang menyelenggarakan, seperti di Mongolia, Malaysia, Korea Selatan, termasuk Singapura dan Jepang ya. Nah artinya apa? Bahwa memang ukurannya bisa macam-macam, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga itu. Nah disinilah tugas kita. Saya kira mungkin kita bisa belajar banyak dari Korea ya, dan juga ya Singapura yang pasca pilkada atau pemilunya tidak ditemukan klaster baru atau klaster pilkada seperti itu. Nah ini yang kita harapkan, bagaimana nanti KPU, Bawaslu, dan juga DPR, pemerintah itu mengantisipasi ini, di samping juga mengantisipasi ancaman-ancaman yang lain yang sudah konvensional seperti kerawanan keamanan, terus kemudian netralitas dari aparat pemerintah maksudnya ya, terus kemudian money politik dan sebagainya. Ini tentu bagi kita semua menjadi menarik, termasuk juga yang sekarang sedang hangat diperbincangkan adalah adanya politik dinasti ya, bau-bau seperti itu. Tentu bukan hanya Medan dan Solo, karena pada data yang sekarang kita baca gitu ya, pada pilkada 2020 ini ada sekitar 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik. Nah ini juga yang harus kita carikan bagaimana bisa mengawal pilkada ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat seperti itu. Yang terakhir tentu ada perkembangan menarik mengenai Sirekap atau E-Rekap. Ini tentu kemajuan ya dari satu sisi,
tapi di sisi yang lain apakah ini sudah dikaji mendalam, nanti Komisi 2 mungkin akan banyak memberikan ini. Bagus ya, tetapi apakah payung hukumnya cukup dan bagaimana pengalaman kita kemarin di pemilu-pemilu sebelumnya ada hacker dan segala macam. Jadi intinya sebelum saya serahkan kepada pembicara pertama, saya ingin mengatakan bahwa demokrasi itu adalah alat untuk menuju kita kepada kesejahteraan dan demokrasi is not just the right to vote, it is the right to live in dignity. Saya mengutip Naomi Campbell bahwa demokrasi bukan hanya memilih, tapi juga hidup atau hak hidup untuk bermartabat atau berperadaban. Artinya jangan sampai kita menyelenggarakan pilkada tapi banyak yang sakit seperti itu, banyak pandemik, dan itu yang harus kita antisipasi. Tantangannya saya yakin nggak mudah, maka di judul itu kita mengambil new normal, dalam tanda kutip kita meminjam istilah dari COVID-19 pandemik yang sekarang muncul di dunia, yaitu new normal itu. Oke, saya perkenalkan beberapa pembicara yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Yang pertama adalah Bang Doli Kurnia. Beliau adalah Ketua Komisi 2, nanti mungkin beliau akan banyak membahas mengenai apa yang sekarang update ya, terakhir seperti itu, selain juga dari sisi partai. Nah, beliau juga saya kenalnya cukup lama, senior saya gitu ya, dan ya, mungkin sekarang jarang ketemu karena beliau susah ditemui gitu ya. Tapi saya kira susah ditemui karena memang mengurus urusan yang sangat penting ini. Yang kedua ada Bapak Sodik Mujadid. Selamat datang Bapak. Terima kasih waktunya. Tentu ini menjadi satu elaborasi karena dari partai itu sangat penting, seperti apa Gerindra dalam hal ini mempersiapkan 270 wilayah. Ini tentu tidak mudah dan kita akan mendapat highlight seperti itu. Juga Ibu Andi Nurpati, mantan KPU juga yang sekarang di Partai Demokrat, posisinya cukup strategis, yaitu wakil ketua Bapilu ya kalau nggak salah, di bawah Bang Andi Arief. Saya kira strategi nasional pasti beliau sudah memiliki, dan nanti akan hadir juga Bang Rahmat Bagja. Selain itu ada teman kita Mas Dian Permata dari INSIS. Selamat siang Mas Dian. Terima kasih atas waktunya. Beliau juga teman lama saya juga, banyak dipergerakan dulu, orasinya paling kencang lah begitu ya. Mas Dian. Terakhir adalah Mas Arya Fernandes. Nah, ini Mas Arya ini cukup cemerlang. Saya banyak baca artikel-artikelnya, apalagi beliau dari CSIS. Kita ingin dapatkan insight dari CSIS hal-hal terbaru. Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi dari pertemuan ini.